Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya, dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani rahimakumullah, dalam Al-Quran itu ada lafal Allahu la yuhibbu, Allah tidak menyukai. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan tentang Allah tidak menyukai apa saja atau siapa saja, itu pada ayat-ayat tertentu disertai dengan tafsirnya. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasannya seperti berikut ini. 1. Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Artinya, dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Al-Anfal 58. Penjelasan ayat, dan bila kamu wahai Rasul mengkhawatirkan adanya pengkhianatan dari suatu kaum yang telah tampak gejala-gejalanya, maka lemparkan saja perjanjian itu kepada mereka, agar kedua belah pihak sama-sama mengetahui bahwa sudah tidak ada perjanjian yang berlaku lagi setelah hari ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dalam perjanjian-perjanjian, lagi melanggar perjanjian dan kesepakatan. 2. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Wa amalladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amal-amal mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ali Imran 57. Penjelasan ayat, dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memberi mereka pahala amal-amal mereka secara sempurna tanpa pengurangan. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim dengan berbuat syirik dan kekufuran. 3. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum
wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Arti, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Baqarah 190. Penjelasan ayat: berperanglah kalian untuk meninggikan kalimat Allah melawan orang-orang kafir yang hendak memalingkan kalian dari agama Allah. Dan janganlah kalian melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dengan membunuh anak-anak, kaum wanita, dan orang-orang lanjut usia, atau memutilasi tubuh korban, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas-batas yang ditetapkannya melalui syariat dan hukumnya. Ikhwani arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan, kami haturkan tentang ayat-ayat Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas. Untuk selanjutnya, kami akan mengaturkan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti berikut ini. 4. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Kullama aqadu naral lil harb atfa'aha Allahu wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Arti, dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Al-Maidah 64. Penjelasan surat Al-Maidah ayat 64. Setiap kali mereka bersekongkol untuk melakukan makar terhadap kaum muslimin, untuk mengobarkan fitnah dan menyalakan api peperangan, Allah pasti menolak di budaya mereka tersebut dan mencerai-beraikan kekuatan mereka. Dan orang-orang Yahudi akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, yang karenanya akan muncul berbagai kerusakan dan kegoncangan di muka bumi. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat dua tangan bagi Allah senantiasa yang layak baginya, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, dan tanpa menetapkan bentuk dan caranya. 5. Allah tidak menyukai orang yang terlalu membanggakan diri. Id qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Arti, ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Al-Qasas 76. Penjelasan ayat:
Ketika itu kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu berlaku congkak dengan penuh kegirangan dengan kekayaan yang ada padamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang congkak, yang tidak mensyukuri Allah atas pemberian yang diberikannya kepada mereka." Ikhwani arsadokumullah, demikian tadi yang kami aturkan tentang ayat-ayat yang ada lafal Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang membanggakan diri. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ayat-ayat yang lain yang mana di dalamnya terdapat Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti berikut ini. 6. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Laikaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Arti, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Hadid 23. Penjelasan surat Al-Hadid 23. Allah mengabarkan hal itu kepada para hambanya agar kaidah ini lekat di hati mereka, agar mereka merujukkan semua kebaikan dan keburukan berdasarkan kaidah tersebut, supaya mereka tidak merasa putus asa dan bersedih atas sesuatu yang luput dari mereka, di samping agar hati mereka tidak tamak dan memburu apa yang tidak didapatkan, karena mereka mengetahui bahwa hal itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz yang pasti berlaku dan terjadi. Tidak ada cara untuk menolaknya. Membanggakan diri itu orang angkuh, berhati keras, kasar, merasa kagum terhadap diri sendiri, membanggakan diri dengan berbagai nikmat Allah yang dinyatakan sebagai hasil usahanya sendiri, hingga ia pun melampaui batas dan melalaikan kenikmatan-kenikmatan itu. 7. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan terang-terangan. La yuhibbullahu jahra bisu minal qaul illa man dzulima wa kana Allahu sami'an 'alima. Arti, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. An-Nisa 1/8. Penjelasan ayat, Allah tidak menyukai seseorang yang mengeraskan suara dengan ucapan yang buruk. Akan tetapi diperbolehkan bagi orang yang terzalimi untuk menyebut orang yang menganiayanya dengan tindakan keburukan yang ada padanya untuk menjelaskan bentuk kezalimannya.
Dan Allah Maha mendengar ucapan yang kalian keraskan, lagi Maha mengetahui ucapan yang kalian sembunyikan. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang kami aturkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat artinya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang berkhianat, lagi menyombongkan diri atau membanggakan diri dan melampaui batas dan seterusnya. Semoga kita semuanya tidak termasuk orang-orang tersebut. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.